bumi bergerak ke sana ke sini pun dia akan tetap ikut pergerakan bumi karena Video TikTok saya di-staged oleh ilmuwan jenius dengan akun @septiaputra atau nama akunnya Science Boy. Video yang dikritik dan dikomentari adalah soal efek Coriolis pada penerbangan. Sebelum memberikan kritik dan komentar serta pendapatnya, dia juga mengomentari pronunciations Seattle atau Seattle, dalam bahasa Melayu Seattle, dalam bahasa Turki juga Seattle. Seattle, Seattle, bukan Seattle, Seattle. Nih, dengerin, Seattle. Seattle. Dia mengomentari pronunciation tersebut sembari memberikan pronunciation dalam bahasa Inggris yang sebenarnya serta dengan mimik wajah yang sedikit mengejek. Tidak ada masalah sebenarnya karena semua orang berhak berpendapat asalkan tidak menyentuh hidungnya atau yang dimaksud dengan memukul orang tersebut. Tetapi, kekonyolan etik seperti ini tidak baik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di mana keinginan tersebut sesuai dengan tagline dari akunnya yang jelas tertulis di bio-nya. Stupidity namanya, ketika kesalahan pronunciation saja diejek sedangkan bahasa yang salah itu bukan bahasa ibunya. Orang berbahasa Inggris pun akan pontang-panting ketika menyebutkan bahasa Indonesia seperti nama orang yaitu Superman. Mereka mungkin saja akan sebut Superman. Begitupun kita ketika disuruh pakai bahasa mereka. Apakah perlu diejek kesalahan-kesalahan seperti itu? Dan kesalahannya hanya merujuk pada bahasa Inggris saja. Tentu pronunciation-nya kurang tepat. Negara lain juga akan berbeda ketika menyebutkan kalimat Seattle tersebut atau Seattle tersebut. Ini beberapa sampel pronunciation dari berbagai negara atau suku seperti Yunani, Latin, Jepang, Turki, dan Melayu. Seattle. 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 Turki dan Melayu memiliki kesamaan dalam pronunciation-nya. Apakah perlu kita ejek orang Turki dan orang beretnis Melayu tersebut? Kita orang Indonesia di mana bahasa Indo itu DNA-nya bahasa Melayu, sehingga wajar mereka sering salah. Orang Inggris saja suka salah dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, apalagi kita yang jelas bukan bahasa kita. Kita saja yang orang Indonesia masih banyak yang remedial pelajaran bahasa Indonesianya, padahal itu bahasa kita. Makanya di sekolah ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Apakah perlu kesalahan berbahasa perlu diejek? Kan tidak dong. Jangan terlalu banyak belajar sains modern, apalagi sampai overdosis sains modern tersebut yang membahayakan logika rasional kita. Sesekali belajar ilmu etika, estetika, hermeneutika, dan cabang ilmu lainnya agar etika mengejek kesalahan berbahasa tidak terjadi di kehidupan kita. Soal etika sudah kita bahas dan komentari. Sekarang kita langsung membedah komentarnya di bidang ilmu pengetahuan, di mana dia mengomentari dan berpendapat seperti video berikut. Jadi masnya udah benar nih pakai efek Coriolis. Nah, efek Coriolis itu adalah efek yang disebabkan oleh rotasi bumi. Statement tersebut sebenarnya tidak salah, tetapi kurang tepat saja dalam mendeskripsikan efek Coriolis tersebut karena ada variabel yang kurang dalam penjelasannya. Lebih tepatnya adalah efek Coriolis ditimbulkan oleh rotasi bumi, di mana bumi mengalami perbedaan kecepatan antara ekuator dan khatulistiwanya. Menuju ke khatulistiwa berarti dari tempat berkecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Akibatnya, ada kecenderungan berbelok berlawanan arah dengan arah rotasi bumi. Gaya yang timbul ini disebut sebagai gaya Coriolis, dan fenomena berbeloknya benda yang bergerak tersebut disebut sebagai efek Coriolis. Ia memberikan analogi dalam penjelasannya dengan badai dan angin, sedangkan bahasan pada video adalah efek Coriolis terhadap pesawat terbang, dan perbandingannya tidak apple to apple, karena membandingkan fenomena alam yang tidak bisa kita ciptakan dengan pesawat terbang yang melintas, yang terdampak efek Coriolis di mana pesawat manusia
leluasa untuk mengendalikannya dan membuat fenomena tersebut. Seharusnya dia membandingkan dengan peluru artileri atau roket agar sebanding. Masnya ada logical fallacy dikit sebenarnya, ada kesalahan pemikiran karena mengasumsikan pesawat itu terbang di atas bumi di ruang vakum. Dia juga mengatakan bahwa pembahasan video tersebut ada kegagalan dalam berlogika atau logical fallacies dengan mengatakan bahwa pesawat diasumsikan terbang di ruangan vakum. Apakah benar demikian? Mari kita bahas. Saya cuplik dari channel Ligma Science seperti berikut. Dalam dunia nyata, efek Coriolis terjadi pada benda-benda yang bergerak cepat dan menempuh jarak yang cukup jauh. Contohnya adalah pada tembakan peluru sniper atau tembakan artileri. Di utara khatulistiwa, jika artileri atau meriam menembak ke arah utara, maka peluru akan sedikit berbelok ke arah timur. Jika menembak ke selatan, peluru akan berbelok ke arah barat. Sebaliknya, jika di selatan khatulistiwa menembak ke arah utara, peluru berbelok ke barat. Menembak ke selatan, berbeloknya ke arah timur. Untuk itu, agar tepat mengenai sasaran, dalam perhitungan penembakan artileri, faktor efek Coriolis diperhitungkan untuk koreksi arah tembakan. Mungkin kesulitan membayangkan dan merangkai imajinasi tersebut. Saya cuplik lagi dari channel yang sama dengan ilustrasi pesawat terbang agar sesuai dengan bahasan yang dikomentari oleh akun tersebut dan mempermudah kalian dalam memahami analisa tersebut. Ketika suatu benda bergerak dari daerah khatulistiwa ke arah kutub, maka benda tersebut bergerak dari tempat yang memiliki kecepatan tinggi menuju tempat yang memiliki kecepatan lebih rendah. Benda tersebut masih menyimpan inersia kecepatan di tempat asalnya. Ketika menuju tempat yang kecepatannya lebih rendah, maka ada kecenderungan untuk berbelok searah dengan arah rotasi bumi. Tetapi sebaliknya, menuju ke khatulistiwa berarti dari tempat berkecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Akibatnya, ada kecenderungan berbelok berlawanan arah dengan arah rotasi bumi. Gaya yang timbul ini disebut sebagai gaya Coriolis, dan fenomena berbeloknya benda yang bergerak tersebut disebut sebagai efek Coriolis. Efek Coriolis ini sering didemonstrasikan dengan percobaan melempar atau menggelindingkan bola di meja putar. Dalam video tersebut tidak menggunakan asumsi di ruangan vakum dan jelas banget. Karena jelas kreator pada channel Ligma Science menggunakan analogi peluru atau artileri, di mana peluru dan artileri tersebut hanya terjadi di dalam bumi, bukan di luar angkasa ketika benar ada luar angkasa itu. Jadi tuduhan asumsinya keliru dan salah besar. Justru dialah yang salah telah berasumsi demikian. Dan ia juga mengomentari video Coriolis dan penerbangan tersebut dengan mengatakan bahwa pesawat tidak berbelok karena pesawat tersebut ikut dengan rotasi bumi atau pergerakan bumi. Lengkapnya seperti video berikut. Ketika pesawat terbang, dia sebenarnya terbang di udara, cuy, di atmosfer. Dan atmosfer ikut berotasi. Jadi pesawat mau bumi bergerak ke sana ke sini pun dia akan tetap ikut gerakan bumi karena dia ikut atmosfer, karena dia terbang di atas fluida yang kita sebut sebagai udara yang ada di atmosfer. Jadi kalau masnya mengambil kesimpulan pesawat itu akan membelok ketika rotasi bumi membelokkannya, itu salah, karena pesawat itu nggak terbang di ruang vakum, tapi terbang di atas atmosfer yang ikut berotasi dengan bumi. Nah, ini contoh videonya ya. Lagi dan lagi, statement tersebut tidak salah, tetapi kurang tepat ketika digunakan untuk mengomentari efek Coriolis pada penerbangan kutub utara pada bahasan di video yang dia komentari. Full videonya cek di playlist.
Penjelasan tersebut disebut dengan momen inersia, di mana itu terjadi ketika kita bergerak searah atau berlawanan arah tetapi masih pada garis pergerakan yang sama. Oleh karena itulah, kita masih bisa bergerak bebas di dalam kereta atau pesawat terbang, dan oleh karena itu jugalah berkomentator tersebut berpendapat bahwa pesawat ikut berotasi dengan bumi, jadi tidak ada pembelokan pesawat. Itu asumsi yang difikirkan oleh kreator tersebut. Padahal ia abai dengan variabel bahwa ukuran bumi semakin ke kutub berbeda sehingga terjadi perbedaan percepatan ketika semakin ke utara atau ke selatan dari bagian tengah bumi. Perbedaan itulah yang memberikan efek Coriolis tersebut. Saya cuplik lagi dari channel yang sama, yaitu Ligma Science. Videonya seperti berikut. Ketika kita berada di dalam gerbong kereta api, meskipun kereta api berjalan dengan kecepatan 100 km per jam, ketika kita melompat di dalam kereta, kita tidak akan terlempar ke belakang. Di dalam kereta api yang sedang berjalan, kita bisa melompat-lompat, main lempar bola, bahkan menerbangkan drone tanpa takut drone tersebut melesat ke gerbong belakang. Inilah yang disebut sebagai inersia. Semua benda akan mempertahankan keadaan geraknya. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda bergerak akan tetap bergerak sampai ada gaya lain yang mempengaruhinya. Kreator pada akun tersebut telah keliru mengomentari bahasan soal efek Coriolis pada penerbangan. Tidak salah, tetapi kurang tepat saja. Karena yang saya bahas efek Coriolis pada penerbangan kutub, tetapi ia malah hanya membahas badai, atmosfer, angin, dan momen inersia. Terlihat bahwa kreator tidak memahami isi konten pada video yang ia komentari. Seharusnya nonton fullnya agar tidak gagal paham seperti ini. Nampaknya ia juga tidak paham bagaimana efek Coriolis itu bekerja. Di akhir video, kreator juga mengatakan bahwa jika bumi berhenti berotasi, maka akan terjadi angin besar ke seluruh dunia. Bayangkan saja, ketika kecepatan angin 1600 km per jam yang menghantam dunia, bakal kiamat dunia ini. Kita tahu bahwa penggantian waktu terjadi akibat rotasi bumi itu sendiri. Dan dulu, di zaman Nabi Musa alaihissalam, bumi pernah berhenti berotasi karena menunda malam untuk Nabi Yusha bin Nun dalam berjihad menaklukkan Palestina. Jika gunakan model bumi pada sains modern saat ini, dengan model heliosentrisnya, Anda tahu seperti apa daratan seperti itu? Seperti inilah gambarannya. Apakah seperti itu yang terjadi ketika itu? Tentu tidak dong. Nabi Yusha tetap bisa melakukan jihadnya dan bumi tidak serusak itu. Seperti itulah jadinya ketika kita mempercayai sains dongeng di era modern seperti ini. Dalam bahasan video ini saya menggunakan asumsi sains bumi bulat heliosentris saja tanpa menggunakan asumsi yang lain. Jelas saya menggunakan asumsi bumi bulat heliosentris saja dan teorinya saling kontradiksi satu sama lain. Jika kalian menyalahkan video ini, maka yang patut Anda salahkan kreator pada referensi yang saya gunakan. Artinya, ketika Anda membenarkan kreator Science Boy tersebut, maka kalian telah menyalahkan kreator Ligma Science. Dan begitu sebaliknya.
Silakan Anda nilai dan Anda pilih siapa yang salah antara mereka. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.